Beredar video lama Gus Miftah teman-teman, jejak digitalnya yang dimana dia lebih parah daripada yang sekarang. Lebih parah, jauh lebih parah. Sudah 2 video kan, saya kemarin reaction betapa rusaknya mulut Miftah. Yang pertama yang menggoblokkan Pak Son Haji. Terus yang kedua menyatakan, kalian tahu kan siapa yang selalu digendong sama si buta dari gua hantu yang ada di pundaknya? Sekarang dia lagi jualan es teh. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Sekarang jualan es teh. Mana? Miftah ini menyebut bakul es teh layaknya lotung, teman-teman. Layaknya monyet. Biar kalian semakin mikir betapa rusaknya mulut Miftah ini ketika bercanda. Dan banyak juga candaannya yang mengarah kepada hal-hal seperti ini, teman-teman. Banyak. Minim ilmu, minim fikih, minim tafsir. Ulama harusnya kalau bercerita, kalau bukan fikih, tafsir. Kalau bukan tafsir, siroh. Banyak pembahasan tentang agama yang dimana isinya harus ilmu. Saya pernah ikut daurah, teman-teman. Daurah Ustadz Khalid Basalamah. Saya diundang di situ. Saya pernah ikut beliau. Isinya, teman-teman, dari awal sampai selesai ilmu semua, pengetahuan semua. Gak ada sedikit pun waktu yang disia-siakan untuk bermalas-malasan. Ilmu terus, ibadah, sunnah. Tapi enggak kalau kita ikut pengajian gus-gusan seperti ini. Kalau bukan musikan, rokokan, jogetan rame-rame, ikhtilat laki-laki perempuan, jujingrakan di bawah ada yang sampai minum botol-botol apa itu minum apa itu gak jelas. Saking bebasnya pengajian tanpa aturan seperti itu. Dan yang disalahkan siapa? Wahabi, teman-teman. Dan siapa orang-orang Wahabi ini? Mereka orang-orang Salafi yang dituduh intoleran. Ya, enggak kalau mereka ini toleransi, teman-teman. Toleransi, teman-teman. Gus-gusan ini toleransi. Jadi mau ada orang apapun kayak sampai ribut berantem, toleransi mereka. Digabung, agama digabung-gabung. Toleransi namanya. Toleransi kebablasan. Ya Allah. Kalau orang Salafi kan enggak. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak membantu. Nih, tidak membantu agama mereka dan juga tidak mengganggu agama mereka. Ya, 2 poin ini. Orang-orang Salafi hanya membiarkan. Selama mereka tidak mengganggu, kita jangan mengganggu. Artinya apa? Toleransi. Dan tidak ikut campur. Oh enggak, kalau mereka sih paling toleransi ini, teman-teman. Kolaborasi sampai kolaborasi agama. Nyanyi-nyanyi Merry Christmas ditabuh dengan Rabana. Sontoloyo. Didikan Gus dari mana? Sebelum saya ngalur ngidul ini di awal, kita simak satu jejak digital yang sangat parah dari Miftah, yang dimana dia sampai-sampai menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas terhadap perempuan yang ada di depannya. Coba kita simak videonya. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Tuh. Kenapa kepada ibu-ibu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas seperti ini? Ini dianggap candaan. Candaan sampah dari orang yang sampah. Sampah tidak menghina orang, tapi ulama, katanya ini ulama orang ini, membuat candaan-candaan yang lebih hina daripada sampah. Untung elek katanya. Coba cantik, sudah jadi pelacur. Ya Allah, kenapa tidak dipuji dengan cara yang benar? Coba cantik, mungkin sudah jadi iklan kecantikan atau apa saja yang itu tidak merendahkan marwah orang. Menyatakan jelek saja di depan umum itu sudah tidak enak. Apalagi dinyatakan kalau cantik jadi pelacur. Ya Allah. Ini candaan sampah, teman-teman. Candaan sampah ini. Dan dia ketawa. Lihat Bu Yati ini. Tidak ketawa, teman-teman. Artinya apa? Tidak senang dia. Tuh. Yang lain ketawa. Ini stand up komedi, teman-teman. Yang tertawa siapa? Dia dan orang-orang yang nonton. Sedangkan orang yang menjadi korban, ingat, di dalam komedi seperti ini itu harus ada korban. Dan siapapun dia jadikan korban. Seperti kemarin, ada seorang pemuda datang ke dia, salaman kepada dia, dicium tangan dia. Tapi katanya apa? Makasih ya, Kang. Alah, salaman barang gitu. Aku golek pasir, Bib. Yang di atas yang pitu gitu loh. Berarti salami secara jelas sih mau. Minta kepada Zaidan ambilin pasir, mau dibasuh 7 kali. Dikira itu anjing. Candaan Anda itu sontoloyo. Candaannya menghina orang. Tidak pantas orang seperti ini, teman-teman. Jejak digitalnya banyak, tapi momen inilah yang paling tepat di mana dia harus jatuh dari derajatnya yang sekarang.
Orang nggak jelas ini Miftah ini. Setelah dibongkar oleh 2 reporter kemarin, saya bisa tahu dari mana dia berasal, seperti apa tabiat dia. Dan ini menertawakan orang, dan orang yang dia tertawakan tidak tertawa sama sekali. Seperti menyatakan, es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. seperti kalimat itu membuat orang lain tertawa, tapi orang yang dinyatakan goblok tidak tertawa, teman-teman. Sama halnya orang yang dinyatakan kalau cantik akan jadi pelacur, nggak tertawa dia karena tidak lucu, teman-teman. Hanya lucu bagi dia dan orang-orang yang sefaham dengan kepala Miftah atau mulut Miftah yang Sontoloyo ini. Tuh, nggak ketawa dia. Kok bisa dia ketawa di depan orang yang tak tertawa? Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Monggo. Lho niku lagune bajingan loncat iki apa ta? Candaannya itu Sontoloyo memang. Candaannya itu sampah, teman-teman. Laguke munggah lapas niku. Ki sampeyan saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Oh, jadi guruku. Aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Tuh, dipotong apa namanya ini? Pembicaraan Bu Yanti ini dipotong sama Miftah, lalu dilanjutkan dengan candaan-candaan yang unmoral lagi, teman-teman. Mila dadi sinden. Layu dadi londe tadi. Tuh, dibully lagi. Ini apa namanya ini? Stand up komedinya. Tuh, ketawa di depan orang yang ketawa di depan orang kesel, teman-teman. Kok bisa ketawa di depan orang kesel? Ini Bu Yanti ini kesel, teman-teman. Dia ketawa. Dia tadi sempat ingin mengucapkan, kamu ini sekarang sudah akan menjadi guru saya. Mungkin ada kalimat yang akan diucapkan lagi oleh Bu Yanti, cuman dipotong sama Miftah. Coba kita dengar, apakah dikasih kesempatan Bu Yanti ini di dalam pembicaraan. Oh, mboten Bude nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Duh. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora Bukan ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Kiai juga bukan. Ya kan iki wau. Kalau kemarin 2 orang yang membela Miftah itu, coba dong tonton video fullnya Miftah. Ditonton video fullnya, saya sudah nonton. Ucapan-ucapannya ada 2 kalimat goblok. Goblok katanya. Kok bisa ya? Dengan mudahnya mengucapkan kalimat-kalimat goblok seperti itu. Kok bisa gitu? Terus berbicara hal-hal yang nyerempet-nyerempet kepada mesum. Apa ini? Terus sekarang juga menyatakan, untung jelek. Kalau cantik sudah jadi pelacur. Waduh, gak layak menjadi utusan khusus presiden untuk keberagaman atau perdamaian atau apalah itu. Karena ini kesontoloyoan. Pak Prabowo, mohon pertimbangkan untuk mempertahankan orang di kabinet Anda. Ya, netizen sudah sepakat meminta orang seperti Miftah untuk dicopot jabatannya dari kabinet presiden. Karena apa? Orang seperti ini sama sekali tidak layak untuk dijadikan panutan. Sama sekali tidak layak. Dan siapapun yang membela Miftah, ya dia berarti sama-sama rusaknya seperti Miftah. Diingat itu.